Halo Sobat Tanduran, kembali lagi di channel saya, Tanduran Pekarangan. Kali ini saya akan memberikan sebuah informasi kembali ya untuk sobat-sobat tanduran semuanya. Kalau dilihat sekilas pasti sudah ada bayangan ya. Saya akan memberikan informasi apa pada sobat-sobat tanduran sekalian. Informasi ini berkaitan di video saya sebelumnya ya, atau video nanti yang selanjutnya saya kurang tahu ya, nanti akan saya upload yang duluan yang mana. Oke, ini yang akan saya beritahu pada sobat-sobat tanduran. Ini merupakan tanaman kacang-kacangan ya, terutama namanya adalah kecipir. Ini sudah cukup tua ya. Kalau yang sudah mengikuti channel saya sudah lama pasti tahu ya. Saya tuh dulu tuh sering membuat postingan tentang ini ya. Dan sekarang kebetulan sudah tidak dipanen lagi, jadinya jadi seperti ini ya. Sudah kering seperti ini, berarti ini semoga bisa menjadi bibit baik ya untuk tanaman kecipir. Bahkan ini ada bunganya ya, walaupun bunganya ini belum mekar ya. Ya tidak masalah ya, tapi ini belum mau saya matikan, saya diamkan dulu saja. Dan kebetulan hari ini saya akan tunjukkan pada sobat-sobat tanduran semua, kira-kira biji kecipir yang saya panen ini seperti apa ya. Ini ya, bijinya ini nanti seperti apa. Dan untuk proses sampai kering seperti ini butuh waktu yang cukup lama ya. Ya nunggu sampai berbulan-bulan. Dan ini yang terakhir yaitu saya sudah mengumpulkan segini, dan ini kebetulan belum saya buka sama sekali ya. Sejak pertama kali saya petik, kalau ditanya berapa lama ya cukup lama sekali ya. Oke, saatnya kita bongkar karena saya itu punya rencana menanam kacang-kacangan, entah itu nanti kacang panjang merah, lalu kecipir ini, lalu nanti ada kacang koro, kapri, ya macam-macam ya. Yang jelas kacang-kacangan pengen saya tanam semua. Rencananya itu nanti kalau bisa dipanen kan lumayan ya buat kebutuhan dapur. Nah ini ternyata yang ada yang sudah mulai tumbuh ya untuk bijinya, dan saya lihat sekilas itu bijinya agak berbeda ya dengan yang saya tanam dahulu. Ya mungkin sobat-sobat tanduran bisa melihat atau mengecek di video saya sebelumnya ya. Ini agak sedikit berbeda. Kalau biji yang sebelumnya itu kan berwarna agak kemerahan atau cenderung merah tua ya, atau merah marun. Kalau ini kok bijinya lebih seperti biji kedelai ya. Ya, saya pribadi kurang tahu ya. Karena kemarin itu ketika saya menanam itu diejek ya sama yang memberikan bibit. Kok bisa kecipir yang dihasilkan itu pendek-pendek, bantat-bantat ya. Berbeda dengan bibit yang dia berikan. Kecipirnya itu bisa tumbuh yang cukup bagus, cukup panjang ya. Ya, tapi ini memang kok sedikit berbeda, saya juga kurang tahu. Mungkin karena pemberian pupuk yang kurang, mungkin tekstur tanah yang berbeda. Karena terus terang yang memberikan bibit ini itu letak rumahnya itu ada di lembah ya, sedangkan saya kan ada di pegunungan. Mungkin seperti itu ya, ada sedikit perbedaan. Atau bisa juga karena ini ya, pencahayaan matahari yang cukup berbeda ya. Kalau di sana kan pencahayaan matahari di lembah itu kan hampir, ya kalau dihitung ada 6 ya, atau 6 atau 5 jam, sedangkan di tempat saya itu tidak sampai segitu ya. Itu hanya sedikit sekali untuk pencahayaan sinar matahari. Tapi pun kalau sudah berbuah seperti ini adalah kepuasan tersendiri ya. Nah, ini ada biji yang seperti ini ya. Saya kira seleksi saja, saya buang ya, karena saya lihat kok sepertinya ada jamurnya. Mungkin kalau ditanam pun nanti hasilnya tidak memuaskan ya. Jadi kalau biji yang model-model seperti itu silahkan kita seleksi saja. Jadi langsung saya ambil saja ya, lumayan ya, tadi dari 5 buah dari kecipir hasilnya seperti ini, cukup banyak sekali ya. Walaupun ada yang beda-beda, dan ini yang tadi saya bicarakan yang sudah tumbuh ya. Ini ada yang biji yang sudah besar, ada yang biji yang kecil, macam-macam ya. Ya kita tanam semua saja, sama seperti di video-video yang sebelumnya ya. Ini hanya pengulangan saja, tetapi dengan materi video yang sedikit berbeda. Dan ini kalau saya bilang ini masih kategori segar ya, karena baru saya tanam. Dan inilah polybag yang kemarin tuh rencananya pengen saya buat tanam stroberi ya, tetapi tidak kunjung hujan, makanya daripada polybagnya nganggur, saya gunakan saja, saya manfaatkan ya. Dan ini ada beberapa cabai juga yang mati, entah terserang siput atau terserang hama belalang, saya kurang tahu ya. Tidak masalah ya, namanya kita menanam,
pasti ada seleksi alamnya seperti apa. Jadi ya saya kira tidak masalah ya kalau ada beberapa yang mati. Jadi ya kita manfaatkan saja yang hidup-hidup saja. Nanti kalau kita perlu kita nanam kembali seperti itulah. Dan ini sambil saya cabuti kondisi polybag yang cukup lama ya. Polybag ini sudah cukup lama saya masukkan media tanamnya di polybag ini. Dan sekarang sudah mulai tumbuh rumput seperti ini. Konon katanya yang sudah tumbuh rumput seperti ini sudah sangat cocok sekali kita untuk menanamnya ya. Alasannya adalah karena rumput bisa tumbuh di dalam polybag ini. Walaupun ada sebuah artikel ya atau pemahaman tersendiri, ketika rumput sudah tumbuh di media tanam itu berarti media tanam itu adalah media tanam yang asam ya, katanya seperti itu. Karena berhubung saya belum memiliki pH meter tanah, jadi tidak bisa saya ukur. Nah, cara seperti ini ya, kita buat lubang dulu menggunakan jari ya, lalu kita masukkan 3 biji ya, 3 biji dari ini kecipir tadi. Kenapa kok saya masukkan 3 biji? Karena kan kita tidak tahu ya mana biji yang sangat bagus atau bisa tumbuh, mana yang tidak ya. Makanya untuk jaga-jaga kita masukkan 3 buah. Itu yang saya lakukan dahulu ya, yang tadi di awal video itu saya masukkan 3, ada yang tumbuh 1, ada yang tumbuh 2, ada yang sama sekali tidak tumbuh ya. Ya namanya tadi saya ulangi lagi karena seleksi alam ya. Namanya alam yang menyeleksi, kita tidak akan tahu mana yang bisa bertahan. Jadinya kita coba-coba saja, kita selagi kita memiliki biji yang banyak, kenapa tidak ya. Dan ini saya biasanya seperti ini, 3 atau bahkan 4 biji saya masukkan dalam satu lubang seperti itu. Gunanya untuk menghindari seleksi alam tadi. Walaupun kita sudah berusaha seperti ini, bisa jadi itu tidak tumbuh juga, siapa tahu yang yang bisa seperti itu ya. Itu juga sudah banyak sekali. Dan ini nanti kalau ada updatean terbaru ya, semoga saya bisa membuatkan video kembali ya untuk sobat-sobat tanduran. Dan ini kan sudah sepertinya memasuki musim penghujan, walaupun belum terlalu sering, jadinya tidak usah dilakukan penyiraman ya. Karena kalau dilakukan penyiraman takutnya nanti media tanamnya terlalu basah, bukannya menjadi hidup tetapi tanaman itu akan mati ya karena terlalu banyak cairannya. Dan ini saya ambil semua, tinggal saya masukkan ke dalam polybag semua ya. Semoga bijinya ini cukup. Kalau nanti kurang ya semoga bisa ditambahkan dengan yang lain ya. Ini masih ada beberapa lagi. Saya per lubangnya saya masukkan 3. Kalau nanti masih cukup ya saya masukkan kembali ya. Ini masih ada 1 lagi. Nah, kalau sudah tinggal kita tutup kembali ya. Ini sangat mudah sekali. Jadinya tidak terlalu sulit ya untuk menanam biji kacang-kacangan seperti ini. Karena resiko kematiannya itu cukup kecil ya. Tetapi kalau sudah terkena hama, entah itu belalang, entah itu siput, pasti tanaman muda saya jamin pasti mati ya. Walaupun masih ada batangnya, itu jarang sekali bisa tumbuh. Bahkan kemarin ada tanaman kakao itu yang kena itu ya, makan ayam ya, ternyata tumbuhnya juga tidak sempurna. Jadi kalau sudah seperti itu, saya sarankan silahkan diganti dengan tanaman yang lain ya. Dicabut saja atau kita mengulang lagi. Itu tidak masalah selagi kita terusan untuk mengulang. Saya kira tidak akan ada itu ya, tidak ada pahitnya. Oke, saya kira seperti itu dulu ya untuk video kali ini. Nanti update-nya saya akan berikan. Semoga saya ada waktu. Untuk video kali ini saya akhiri. Salam tanduran, tanduran subur, petani makmur.